Oke, baik. Oke, jadi hari ini kita akan menyampaikan evaluasi pembelajaran untuk bahasa Indonesia penutur asing, pembelajar tentunya. Oke. Nah, jadi ini karena ada ada kata pembelajaran ya. Jadi secara definisi mungkin atau secara pengertian atau yang sudah umum terjadi itu adalah bahwasanya setiap kegiatan pembelajaran itu memerlukan acuan untuk memantau keberhasilannya, atau nama lainnya evaluasi itu tadi, gitu ya. Itu bisa melalui maksudnya bisa diterapkan bukan hanya untuk pembelajaran pada akhirnya kan, evaluasi itu misalnya kinerja juga ada ya, ada evaluasi, atau misalnya produk semacam seperti itu juga ada evaluasi. Jadi sebenarnya kata evaluasi itu sudah sangat lumrah terjadi di masyarakat, bukan hanya di pembelajaran. Tapi bentuknya kan selama ini yang kita tahu evaluasi di pembelajaran itu menyoal tes. Padahal bisa diimplisitkan atau diintegrasikan dengan pembelajaran atau dengan proses pengajaran itu sendiri, seperti itu. Oke. Jadi ada pokok materi yang akan saya sampaikan itu ada 2, tentang evaluasi kebahasaan dan evaluasi keberbahasaan. Ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke tadi ya, kebahasaan dan keberbahasaan, karena sangat lekat BIPA itu dengan 4 keterampilan berbahasa, sangat lekat dengan kosakata, sangat lekat dengan struktur, tata bahasa, walaupun sebenarnya misalnya pembelajar asing itu bertujuan hanya untuk komunikasi, tapi tetap aja perangkat-perangkat itu atau aspek-aspek itu harus diajarkan kepada pembelajar, seperti itu. Nah, itu nanti pada akhirnya akan diramu sebagai apa ya, bahan untuk evaluasi. Sebenarnya untuk apa sih evaluasi itu? Untuk siapa sih evaluasi itu? Ya, pertama biasanya evaluasi itu ditujukan untuk lembaga. Jadi teman-teman di sini mungkin ada yang sudah membuat lembaga apa namanya, lembaga pembelajaran ya, seperti course gitu, untuk bahasa asing, bahasa Indonesia ataupun bahasa asing lainnya. Dan itu pasti membuat parameter tes, karena fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya itu, ini saya langsung masuk ke tujuan. Fungsinya atau tujuannya itu pertama, kita harus menentukan dulu kesiapan siswa menerima suatu program. Jadi misalnya kita punya program banyak, tapi kita tidak tahu nih mana yang cocok untuk siswa ini. Misalnya kita ada siswa yang datang dengan tujuan bisnis, atau misalnya ada siswa asing yang datang hanya untuk berkomunikasi atau berwisata. Tidak semata-mata kita langsung berikan, kita langsung berikan, oh ini karena dia tujuannya tujuan bisnis, ya udah kita berikan aja semua, misalnya semua program yang ada di kita. Tidak seperti itu, nanti akan jatuhnya tidak fokus gitu. Jadi fungsi evaluasi atau fungsi tes itu pertama itu kita menentukan kesiapan siswa menerima suatu program pelajaran atau pengajaran, mengelompokkan dan menempatkan siswa pada kelas yang tepat. Nah, banyak nih misalnya siswa yang datang ke lembaga kita, dan itu beragam dari berbagai negara, dan kita tidak tahu mereka itu sudah ada pada jenjang apa gitu. Nah, diperlukannya tes gitu, namanya tes penempatan. Itu nantinya memudahkan kita juga sebagai apa ya, orang yang kalau misalnya orang yang melakukan, katakanlah guru, memudahkan kita sebagai guru untuk mengajar gitu, ataupun memudahkan operator gitu ya, katakanlah operator di suatu lembaga itu, admin untuk mengklasifikasikan siswa-siswanya. Kemudian mengetahui kekuatan dan kelemahan khusus individu yang dites. Kayak di mana kekuatannya di sini, kelemahannya di sini. Mengukur bakat belajarnya, mengukur luas pencapaian tujuan belajar pada siswa, dan menilai keefektifan pengajaran. Jadi ini tujuannya, saya tidak membahas pengertiannya, ya nanti di akhir ya. Jadi tujuannya ini ada tujuan yang pra pengajaran, ada tujuan yang pasca pengajaran.
Seperti itu. Tujuan tes itu ya. Jadi kalau misalnya di pra pengajaran itu tadi, misalnya untuk mengetahui jenjang apa cocok untuk mereka. Nah, kalau di akhir, untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kita mengajar. Misalnya kita mengajarkan tentang dongeng. Sejauh mana mereka memahami dongeng itu. Gitu. Diukurnya dari apa? Ya mau tidak mau dari tes. Gitu. Bentuknya seperti apa? Nah, itu dikembalikan lagi kepada guru. Gitu. Oke, itu tentang tujuan ya. Mohon maaf saya melewati pengertian, karena banyak sekali pengertian atau definisi tentang tes itu, atau tentang evaluasi itu. Salah satunya, tes adalah alat atau prosedur evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta dengan menggunakan pertanyaan atau tugas yang harus dijawab atau dikerjakan. Jadi, poinnya adalah harus menggunakan pertanyaan atau tugas. Ya, kata kuncinya adalah itu. Oke, ini ada meme ya. Evaluasi diri, mencari sebab kenapa hidupku jalan di tempat. Itu juga evaluasi. Jadi tidak hanya pada pembelajaran ya, teman-teman. Jadi evaluasi itu in general itu juga ada. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga ada. Nah, biasanya karena tadi di awal mendengar kata evaluasi itu, orang sudah merasa tidak nyaman atau merasa tidak percaya diri. Padahal manfaatnya sangat besar. Jadi ada beberapa, mungkin ya, ada beberapa termasuk saya sendiri, jika saya memposisikan sebagai peserta, sebagai seorang siswa, ketika mendengar ada tes, ketika ada mendengar ada evaluasi seperti itu, kadang-kadang juga saya merasa sangat deg-degan gitu, sangat deg-degan dan takut. Dan setelah itu justru malah jadi apa ya namanya, apa yang sudah saya pelajari itu tiba-tiba hilang karena tadi gitu, karena mental tadi gitu. Padahal kalau kita merasa evaluasi itu baik ya untuk kita, ya kita jalani saja seperti itu. Jadi kita tahu tuh di mana siswa kita itu sudah mencapai mana, berhasil atau tidak kita mengajar. Kalau misalnya dari 30 siswa, ketika kita memberikan evaluasi, ketika memberikan tes, hanya 2 yang mampu menjawab atau yang mampu menyelesaikan dengan baik tes atau tugas itu, berarti kan ada apa-apa dengan diri kitanya. Oke. Kalau misalnya dari 30 itu yang 28 bisa menjawab dengan berhasil, berarti yang 2 itu yang ada apa-apanya. Seperti itu. Itu hanya bagian dari teori-teori ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke evaluasi kebahasaan. Oke, jadi di dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing itu, pada dasarnya kita mengajarkan mereka berbahasa ya, bukan mengajarkan kebahasaan. Dituntutnya seperti itu. Tetapi komponen-komponen itu mau tidak mau juga akan kita ajarkan gitu. Karena yang terjadi di lapangan itu memang bukan secara teoritis, tetapi praktiknya ya seperti apa di lapangan itu. Tapi kadang-kadang ada siswa atau ada pembelajar yang membutuhkan tentang teori itu. Misalnya yang membutuhkan tentang tata bahasa. Mengapa misalnya peninju dan petinju itu berbeda? Mengapa pembelajar dan pembelajar itu berbeda? Di sini teman-teman ada yang tahu perbedaan pembelajar dan pembelajar? Barangkali ada yang mau memberikan pendapatnya? Karena itu bagian dari kerumitan ya, kerumitan-kerumitan yang terjadi di lapangan ketika mengajar gitu kepada siswa BIPA. Apalagi, apakah ada yang mau memberikan pendapatnya? Misalnya, oh ternyata sebutannya pembelajar ya, bukan pembelajar gitu. Jadi adakah yang apa perbedaan pembelajar dan pembelajar itu? Misalnya ada yang tahu teman-teman di sini? Saya, Kak. Boleh. Siapakah itu? Izin jawab, untuk pembelajar itu adalah orang yang diajarkan atau biasa kita tahu dengan siswa atau peserta didik atau mahasiswa kalau di perkuliahan. Sedangkan untuk pembelajaran itu adalah orang yang mengajar atau bisa kita kenal dengan guru, tenaga didik atau dosen gitu, Kak. Oke, baik sekali, bagus sekali jawabannya, luar biasa Noviana ya, Novina. Oke, halo Novina, salam kenal ya.
Iya, betul sekali. Jadi pembelajar itu adalah orang yang membelajarkan atau orang yang mengajar, dengan kata lain, atau juga disebut atau juga misalnya istilahnya adalah guru, pengajar, seperti itu, pendidik, nah, itu pembelajar. Sedangkan pemelajar itu ada orang atau mereka yang belajar atau disebut juga murid atau siswa seperti itu. Nah, itu perbedaannya hanya pada dua kata ya, M ke B, M dan E. Tetapi artinya sangat-sangat jauh berbeda. Seperti itu. Dan itu kadang-kadang terjadi di lapangan. Kadang-kadang terjadi di pembelajaran. Seperti itu. Nah, oleh karena itu perlu adanya evaluasi atau perlu adanya pengajaran tentang tata bahasa juga. Saya seperti itu, perlu ada pembelajaran tentang kebahasaan lah secara umum ya. Termasuk dalam hal evaluasi ini juga. Jadi ada evaluasi kebahasaan, ada evaluasi keberbahasaan. Nah, cakupan dari evaluasi kebahasaan itu yang pertama tentang ucapan atau pelafalan dan ejaan, kosakata dan struktur. Seperti itu. Nah, tes ucapan atau ejaan, tes ucapan tes ucapan ada tes ucapan atau pelafalan ya, pelafalan atau pengucapan adalah tes untuk menilai kecepatan dan ketepatan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dan mengidentifikasi bunyi-bunyi yang didengar atau diperdengarkan. Sedangkan tes ejaan adalah tes yang digunakan untuk menilai ketepatan menuliskannya. Nah, untuk siswa BIPA, tes ucapan dan ejaan, tes pelafalan dan ejaan itu merupakan bagian tes penting ya, mengingat tanpa penguasaan dua hal tersebut, komunikasi akan terhambat. Jadi misalnya, memang ada beberapa pembelajar dari beberapa negara yang memiliki karakteristik khusus ketika melafalkan ketika melafalkan kata. Misalnya contoh, ini yang saya temui di lapangan ya, misalnya contoh pembelajar Korea Selatan. Karena saya tidak pernah mengajar Korea Utara, jadi Korea Selatan, mereka cenderung menambahkan e ketika mendapati kata dengan akhiran s, kelase, tese, seperti itu. Oke, nah itu akan jadi kadang-kadang akan jadi miskomunikasi seperti itu ya, kalau misalnya tidak memahami si lawan tuturnya. Nah, maka perlu diajarkan pelafalan dan ejaan itu seperti apa di awal. Memang itu perlu dilatih ya. Kalau misalnya itu bagian dari karakter, itu perlu dilatih, perlu pembiasaan. Nah, dan juga perlu evaluasi gitu tentunya. Jika komunikasi terhambat kan nantinya akan terbawa gitu ya. Kalau misalnya ini tidak dibenarkan, tidak diluruskan, nantinya justru malah akan jadi terbawa ke dalam bahasa Indonesia. Jadi istilahnya mungkin teman-teman sudah tahu interferensi ya. Jadi perlu diajarkan. Biasanya di awal tuh kalau diajarkan tentang pelafalan seperti apa, huruf dalam bahasa Indonesia seperti apa, bagaimana cara menuliskannya seperti apa. Nah, kalau pembelajar yang kategorinya dewasa, tidak banyak memakan waktu untuk pengajaran dan juga evaluasi tentang pelafalan dan tes ini. Tetapi jika pembelajarnya adalah anak-anak, siswa sekolah misalnya atau anak-anak, mereka akan sangat senang tuh karena mungkin ada istilah spelling bee ya, ada kompetisi seperti itu, dan itu sederhana tetapi membuat mereka nyaman ketika belajar gitu, ketika mereka mengeja huruf seperti itu. Yang kedua ada tes kosakata. Tes kosakata juga tidak kalah penting. Ya, tes kosakata ini bertujuan untuk mengukur pengetahuan dan produksi kata-kata yang digunakan dalam berbicara dan menulis. Oke, ini sudah jelas. Ketika kita berbicara, kita memproduksi kata. Ketika kita menulis juga kita memproduksi kata-kata. Jadi perlu adanya evaluasi sejauh mana atau seberapa banyak mereka mengetahui kosakata. Nah, pengalaman saya mengadakan evaluasi kosakata ini biasanya di awal
Misalnya dalam satu minggu itu materi yang saya bahas tentang transportasi. Atau misalnya dua pertemuan itu akan membahas tentang transportasi. Maka saya akan memberikan mereka tes kosakata yang berkenaan dengan transportasi. Oke, itu bisa juga sebagai pra tes. Setelah itu mereka mengisi. Nah, setelah selesai pematerian itu, kita akan suguhkan lagi tuh tes kosakata itu. Nah, sejauh mana mereka memperbaiki kesalahan-kesalahan atau sudah mengetahui kosakata yang sebelumnya tidak diketahui. Seperti itu. Nah, semakin banyak mereka mengetahui kosakata, justru akan semakin baik ya, karena otomatis setelah level mereka menambah, mereka itu kan akan disuguhkan banyak teks ya, baik itu dalam pembelajaran ataupun di luar ya, di lapangan maksudnya. Itu akan disuguhkan banyak teks. Nah, ketika mereka sudah tahu kosakata, akan sangat mudah mereka mencerna teks itu sendiri. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah nah untuk kembali lagi untuk tes kosakata disesuaikan dengan tema-tema ya, baiknya seperti itu yang akan dipelajari oleh siswa. Yang selanjutnya adalah teks struktur atau teks tata bahasa. Nah, kalau ini itu mencakup pemakaian bunyi, pembentukan dan pemakaian kata, kelompok kata, klausa dan kalimat. Nah, biasanya kalau tata bahasa seperti ini, misalnya contohnya melengkapi kalimat atau melengkapi kalimat secara sederhana, tes rumpang seperti itu ya, kalau tata bahasa, atau misalnya tentang pengetahuan bahasa Indonesia yang baku seperti apa, seperti itu ya. Nah, kalau untuk tes tata bahasa ini sebaiknya memang tidak dilaksanakan tersendiri ya, tetapi terintegrasi dalam konteksnya. Contoh misalnya dalam pelaksanaan tes, siswa diminta untuk melengkapi kalimat. Terlebih dahulu siswanya diberikan wacana atau teks. Nah, setelah itu dengan konteks wacana tadi, mereka akan mengetahui tes tersebut, maksudnya maaf. Jadi dengan konteks wacana tadi, tes itu diberikan seperti itu. Jadi integrasinya adalah ada teks dulu, setelah ada teks baru ada pertanyaan atau ada teksnya seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini ada contoh-contoh ya, tes pelafalan atau ejaan. Kalau seperti ini kan terlihatnya membosankan ya. Nah, misalnya teman-teman di sini yang sudah berpraktik atau seorang guru, mungkin setiap harinya akan disuguhkan dengan pemikiran-pemikiran hari ini ngajar apa ya, biar menarik ke siswa tuh kayak gimana ya. Nanti mau kayak gimana ya, misalnya contoh evaluasi mau kayak gimana ya. Nah, biasanya kan itu diimplisitkan ya, evaluasi itu diimplisitkan misalnya dengan pengadaan kuis, atau misalnya dengan games, seperti itu kan pada akhirnya mau tidak mau itu bagian dari evaluasi walaupun sedikit gitu. Tapi itu bentuk ukuran kita, bentuk penilaian kita. Seperti ini misalnya. Nah, kalau untuk terakhir saya mengajar siswa BIPA untuk anak-anak, dan mereka sangat menyukai permainan mengeja ya, permainan mengeja atau kata, misalnya seperti ini. Saya izinkan saya berbagi. Nah misalnya seperti ini. Kalau anak-anak kan ketika mereka berpikir itu semakin seru ketika mereka tahu jawabannya seperti apa gitu ya. Apalagi misalnya materinya contoh nama kota. Nama kota itu kan harus benar-benar dilafalkannya, harus benar-benar dituliskannya. Ketika mereka terjun ke lapangan kan nanti mereka mungkin misalnya melafalkan Jakarta. Contoh misalnya di sini J itu dilafalkan Y. Ketika mereka ke Indonesia, mereka melafalkan Jakarta, kan itu jadi miskomunikasi. Nah, itu makanya perlu adanya pembelajaran mengenai pelafalan atau informasi mengenai pelafalan dan ejaan itu seperti apa. Nah, biasanya ada games atau ada kuis seperti ini.
nanti siswanya menebak apa ini nama kota di Indonesia salah satunya. Jadi mereka bisa menebak, oh Jakarta, dan setelah itu mereka coba lafalkan huruf-hurufnya apa saja. Seperti itu. Selain itu, mengukur sejauh mana kebenaran ya, sejauh mana ketepatan mereka melafalkan dan juga menuliskan. Seperti itu. Ini biasa anak-anak yang banyak seperti ini. Kalau orang dewasa jarang menyukai game-game seperti ini. Karena orang dewasa itu cenderung terburu-buru, inginnya bisa saja gitu. Saya tujuannya hanya komunikasi. Apalagi tujuannya komunikasi gitu. Itu akan jadi sangat miskom ya kalau tidak mengetahui dasarnya. Seperti itu. Kembali lagi. Teh Ari, maaf saya potong. Habis ya? Iya, Oke deh. maaf sudah habis. Oke deh. 1 menit ya, Teh Melda. Mau menunjukkan aja. Oke. Nah, ini tes kosakata. Tes kosakata juga seperti ini, membosankan. Tentunya harus diramu, harus dibedah lagi, dibuat semenarik mungkin, baik itu dalam aplikasi ataupun dalam tangan-tangan kreatif teman-teman. Misalnya kalau dalam pertemuan secara langsung melalui kartu kata seperti itu, atau misalnya yang lainnya. Nah, ini tata bahasa. Oke, tadinya kalau ada waktu saya ingin dengan teman-teman itu menjawab yang 5 ini, tapi nanti lagi aja lah ya. Oke, dan selanjutnya sebenarnya yang pentingnya itu adalah ini rubrik nanti yang akan teman-teman gunakan ketika membuat RPP. Itu kan jadi ada bagian penilaian. Nah, biasanya rubriknya seperti ini atau bentuk instrumennya itu seperti ini. Jadi ada aspek yang dinilai, kemudian deskripsinya seperti apa, dan ada skala nilainya. Jadi ada model skala, ada juga model daftar cek seperti ini. Misalnya contoh ini penilaiannya adalah menceritakan kembali isi dongeng. Dan seperti apa, aspek apa yang akan dinilai. Itu keterampilannya otomatis berbicara ya. Seperti itu. Jadi ini ya. Oke, karena tidak cukup waktu, jadi mungkin kita di luar forum saja ya, melakukan pendiskusiannya. Oke, Teh Melda, itu saja mungkin. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Oke, terima kasih Teh Ari atas paparannya yang sangat menarik dan bermanfaat mengenai evaluasi pembelajaran MIPA. Oke, demikian materi yang telah disampaikan oleh Teh Ari. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi yang telah dipaparkan oleh Teh Ari, silakan boleh menggunakan fitur raise hand atau mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, sudah ada pertanyaan yang masuk Teh dari Abdul Ghaffar. Pertanyaannya, apakah semua materi, bukan, ini apakah semua materi Salindia dari sesi 1 sampai 5? Insya Allah nanti saya kira pertanyaan buat Teh Ari ternyata untuk panitia. Oke. Oh, ini ada dari Teh Mega Intan dari Kamega. Pertanyaannya, apa perbedaan antara pengukuran penilaian dan evaluasi? Teh. Apa perbedaan? Perbedaan pengukuran penilaian dan evaluasi. Oke. Dalam konteks apa itu? Secara umum? Coba Kak Mega. Halo Kak Mega, bisa bersuarakah? Pengukuran dan penilaian mungkin ya? Iya, sepertinya itu Teh. Pengukuran dan Mungkin penilaian. kalau pengukuran itu, ini sejauh yang saya tahu definisinya ya. Karena biasanya ketika sudah terjun, itu semuanya jadi terangkum satu evaluasi aja gitu. Pengukuran itu sejauh yang saya tahu itu adalah membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu dan hasilnya bersifat
kuantitatif gitu untuk pengukuran. Ini secara umum ya, secara umum. Adapun penilaian misalnya suatu kegiatan juga pengambilan keputusan untuk menentukan sesuatu dengan ukuran tertentu. Jadi kalau yang tadi kuantitatif, ini kualitatif gitu ya, yang numerik, nomor-nomor itu ke pengukuran. Kalau ke penilaian biasanya deskripsi seperti itu karena kualitatif. Nah, evaluasi itu adalah kegiatan yang meliputi keduanya, pengukuran dan penilaian. Itu mungkin kira-kira bagaimanakah? Kalau pengukuran nilai yang dimaksud di sini adalah kata benda, berarti yang mengukur nilainya, mengukur skor gitu maksudnya. Iya. Gimana Kak Mega? Sudah puaskah? Itu mungkin ya. Bisa Semoga membantu. dapat terpuaskan jawabannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Novina. Pertanyaannya, untuk melakukan tes, menurut Kakak lebih baik dilaksanakan sebelum pembelajaran atau setelah pembelajaran ya, Kak? Oke, baik. Jadi, tes itu bergantung kepada tujuannya, ya. Nah, jadi ini ada nih. Jadi misalnya tujuannya untuk apa? Kalau misalnya dilakukan di awal, berarti kan untuk mengukur sejauh mana mereka berada di posisi yang mana nih. Misalnya untuk materi transportasi ini sejauh mana mereka tahu gitu. Sejauh mana mereka tahu misalnya ada di posisi B lah ya, di posisi menengah. Setelah kita berikan stimulus, setelah kita berikan materi, kita ukur lagi di pasca. Jadi kalau menurut saya dua-duanya juga penting. Pra tes dan pasca tes itu penting gitu. Di ramuknya, di godongnya ya, kalau istilah bahasa Sunda itu di proses pengajarannya itu sendiri gitu. Keberhasilannya itu ditentukan nanti setelah kita mengetahui atau setelah kita menyelesaikan pengajarannya. Kita tes lagi tuh pasca. Oh, jadi dia yang tadinya posisinya sebelum diberikan materi itu B di menengah, ketika sudah diberikan materi itu tiba-tiba jadi C meningkat. Berarti berhasil nih pengajaran ini. Itu mungkin ya. Jadi dua-duanya juga menurut saya penting. Ya. Oke, begitu Kak Novina. Jadi evaluasi bisa dilakukan di sebelum dan setelah pembelajaran ya. Tapi ada satu lagi pertanyaan dari Abdul Ghaffar. Pertanyaannya, apakah jika di sebuah kelas terpaksa mengajar dari semua jenjang diberikan materi yang sama, bagaimana cara kita bisa mengevaluasinya secara efektif ya? Kita tahu dari mana kalau misalnya itu biasanya kalau misalnya untuk konteks BIPA ya, untuk konteks BIPA itu di awal ada tes penempatan atau paling tidak kita melakukan suatu wawancara sederhana sejauh mana mereka mengetahui tentang atau informasi tentang Indonesia. Dan kemudian kita tanya sejauh mana Anda bisa berbicara bahasa Indonesia. Nah, dari situ kita tahu tuh, walaupun misalnya memang pada akhirnya tidak ada pengklasifikasian jenjang atau tidak ada pengklasifikasian kelas, kita bisa menentukan, oh materi ini yang bisa disajikan secara komprehensif, yang bisa yang bisa disuguhkan kepada semua pembelajar dengan level yang tidak sama, tapi ini bisa dilaksanakan gitu ya, bisa dilaksanakan. Cocok, maksudnya ini cocok untuk semua jenjang materinya. Jadi seperti itu. Jadi mau tidak mau memang agar memudahkan kita mengajar sebagai guru itu perlu adanya namanya informasi umum ya, informasi awal tentang kognisi pembelajar kita, seperti itu. Jadi kalaupun pada akhirnya pelaksanaannya itu harus satu kelas, kita paling tidak punya suatu pengetahuan dari mereka, dan itu dijadikan sebagai dasar kita membuat materi ajar. Gitu. Oke, begitu Kak Abdul Ghaffar jawabannya ya mengenai evaluasi secara serentak. Oke, materi yang telah dipaparkan oleh Teh Ari ini tentang evaluasi, dan saya yakin dapat merangsang kita semua untuk berpikir mengenai bagaimana
pentingnya dari sebuah evaluasi. Tadi juga sudah sempat ditekankan bahwa evaluasi itu ternyata bukan cuma menilai kemampuan pembelajar saja, tapi juga bisa menilai keefektifan dari pembelajaran yang kita telah lakukan gitu. Oke, sebelum saya akhiri sesi pematerian ini, saya ingatkan kembali Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk mengecek kolom komentar karena tautan untuk presensi sesi 5 ini sudah dikirimkan oleh admin. Oke. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk partisipasinya dalam kegiatan pematerian mengenai kebipaan ini. Sudah tuntaslah kita menyimak dan melengkapi pengetahuan kebipaan mulai dari wawasan budaya, kemudian strategi pembelajaran, kemudian pembahasan bahan ajar, media, dan ditutup dengan evaluasi pembelajaran IPA. Semoga pematerian ini dapat menambah wawasan Bapak, Ibu, dan teman-teman. Yang lebih penting lagi, semoga bisa diaplikasikan ya. Oke, baik Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, atau jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada Teh Nenden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Melda yang sudah memandu jalannya pematerian pada acara BIPA Weekend Workshop kita dari pagi hingga siang hari ini. Selanjutnya kita akan menuju ke Lokakarya ya. Jadi di mana nanti Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang bergabung bisa membuat RPP sebagaimana tadi saya jelaskan juga di awal dan tengah-tengah acara. Tapi sebelum itu kita akan ada salah satu sesi pembekalan ataupun mungkin pemberian contoh model RPP dan juga membahas komponen-komponen apa saja sih yang harus ada dalam RPP tersebut. Nah, untuk penjelasan ini akan disampaikan oleh Teh Ari ya. Silakan kepada Teh Ari. Baik, terima kasih banyak Teh Nenden. Oke, kembali lagi ya teman-teman semua, Ibu Bapak. Jadi untuk sesi ini saya yakin karena Ibu Bapak di sini adalah paling tidak praktisi pendidikan ya, praktisi pendidikan, berprofesi sebagai guru atau pengajar dan lain-lain, itu tidak asing dengan yang namanya RPP. Kalau zaman dulu ketika saya masih muda ya, itu RPP itu berlapis-lapis, berlembar-lembar seperti itu. Tapi sekarang Mas Menteri kita itu memudahkan kita dalam penyusunan perangkat pengajaran itu, salah satunya RPP. Jadi jangan dibuat rumit. RPP 1 lembar juga cukup. Yang penting tersampaikan ya intinya, poinnya. Nah, hal itu juga sama di BIPA. Sebenarnya RPP atau mungkin lesson plan ya, RPP di BIPA juga ada beragam ya, jenisnya, stylenya, gayanya itu beragam. Tapi hari ini saya akan coba membagikan RPP yang sederhana agar teman-teman juga bisa explore. Explore-nya bukan hanya dari gayanya gitu ya. Jadi explore-nya ke bagian intinya, ke tahapan-tahapan pengajarannya. Oke, saya coba bagikan dulu contoh RPP. Jadi setelah ini kita berpraktik bersama membuat RPP yang nantinya mungkin bisa teman-teman akses juga gitu dan bisa digunakan ketika teman-teman mengajar seperti itu. Jadi tidak RPP itu jadi panduan ya, jadi panduan ketika teman-teman mengajar, ketika teman-teman berpraktik. Jadi setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa. Itu memudahkan sekali kalau menurut saya RPP itu. Nah, seperti ini ada template-nya yang nanti akan ini tampilannya tidak rapih, mohon maaf ya. Ya, nanti bisa dirapikan lagi oleh teman-teman masing-masing. Ya, jadi saya akan menjelaskan bagian-bagiannya atau aspek apa yang harus ada dalam RPP itu. Pertama, identitas. Identitas itu cakupannya adalah tentang lembaga, kelas, tingkat, pertemuan, waktu, fokus, keterampilan, bahasa, dan topik. Misalnya contoh, lebih baik saya
menunjukkan yang sudah saya buat saja ya. Saya minta waktu beberapa detik untuk menunjukkan. Oke. Oke. Ini. Oke, semoga terlihat ya apakah ada di layar? Sudah ada Teh Ari. Sudah ada. Ini gaya RPP pendekatan berbasis teks. Karena di BIPA itu ada metode pengajaran berbasis teks. Nah, RPP-nya menyesuaikan itu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Tapi untuk saat ini kita coba untuk menutup ya. Menutup bagian itu maksudnya. Jadi fokusnya yang pertama itu tadi kembali lagi ke identitas. Identitasnya saya tulis Balai Bahasa UPI. Kelasnya BIPA umum. Karena ada BIPA tujuan bisnis, ada BIPA tujuan pariwisata. BIPA umum ini bagi mereka yang belajar bahasa Indonesia saja. Oke, tujuannya itu dikembalikan lagi pada mereka. Tujuan akademik juga ada. Pertemuan ini RPP ini untuk beberapa pertemuan. Misalnya untuk pertemuan 1 dan 2. Tingkatnya tingkat apa? Tingkat BIPA 1 atau dasar ya. Nah, fokus keterampilan berbahasanya apa? Integrasi. Yaitu bisa menyimak dan membaca pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 itu menulis dan berbicara. Topiknya memperkenalkan diri. Tujuannya adalah tujuan secara umumnya biasanya menggunakan kalimat setelah mempelajari materi ini, misalnya ya, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan seperti itu ya, diharapkan dapat menggunakan ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan diri sesuai dengan konteks yang tepat. Dapat menggunakan ungkapan untuk bertanya tentang nama, asal, dan tempat, dan sebagainya. Seperti itu ya tujuannya. Oke, jadi kalau dalam gaya yang umum itu biasanya diawali dengan kata seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti mau explore, mau menggunakan diksi yang seperti apa, itu boleh dan itu lebih bagus kalau menurut saya. Nah, setelah itu metodenya apa? Metodenya apa? Tadi sudah dipaparkan ya di awal oleh Teh Anggi, metode pengajaran atau strategi pengajaran itu ada yang seperti apa? Nah, itu boleh ditulis di sana. Misalnya secara umum ada metode langsung, misalnya dalam BIPA itu, atau ada metode inquiry, atau ada metode berbasis masalah, ya kalau tidak salah project based learning, ya berbasis masalah, seperti itu. Nah, materinya apa? Materinya tadi sama seperti topik misalnya, memperkenalkan diri sama. Nah, di sini ada kosakata, tapi di sini juga yang di template itu tidak ada ya kosakata itu, jadi ini yang saya buat. Teman-teman kalau mau eksplor seperti ini juga boleh. Tapi kalau misalnya mau langsung ke materinya itu memperkenalkan diri saja, tidak apa-apa. Itu. Medianya apa? Materi ajar, misalnya bahan ajarnya apa? Medianya apa? Media yang digunakannya apa? Tadi ini salah ya, mohon maaf. Media yang digunakannya apa? Tadi yang disampaikan oleh Kang Roy. Tuh apa aja, banyak kan gitu. Tentang memperkenalkan diri biasanya kita perlu apa ya, misalnya perlu menggunakan kartu kata atau perlu menggunakan media audiovisual, perlu menggunakan audio saja, seperti itu. Atau medianya internet misalnya, berbasis internet apa, misalnya aplikasi apa, seperti itu. Dan kemudian setelah itu langkah-langkahnya di tahapan awal itu apa? Di tahapan awal itu alokasi waktunya berapa menit dan kegiatannya apa tuh, medianya seperti apa. Ya, ini salah ya, jangan terlalu diinginkan. Kemudian bisa guru atau bisa juga yang lain, boleh guru juga pada akhirnya adalah media juga ya, fasilitator juga. Kemudian setelah itu kegiatan intinya apa? Tadi fokus keterampilan berbahasanya adalah menyimak ya. Setelah menyimak, nah di menyimak itu biasanya apa? Melakukan apa? Seperti itu. Nah, boleh ditulis di langkahnya langkahnya bagaimana saja.
Berapa menit tuh untuk kegiatan inti di pertemuan pertama itu? Misalnya 105 menit. Oke, setelah itu setelah itu udah ditulis apa saja yang mau diterangkan, apa saja yang mau dilakukan dengan siswa. Ke penutup. Setelah ke penutup, biasanya kalau penutup hampir sama ya, secara general. Guru meminta siswa untuk membaca kembali yang sudah dipelajari, guru menjelaskan materi, guru membahas materi yang akan disampaikan selanjutnya atau pada pertemuan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah tentang penilaian. Tadi evaluasi tadi. Oke, penilaiannya mau penilaian tentang apa? Proses dan produk misalnya. Nah, dilihat dulu prosesnya adalah melihat ketika siswa merespon lisan dan tertulis, menyebutkan ungkapan-ungkapan, memperkenalkan diri dengan benar. Itu apa? Itu apa? Parameternya apa? 85/100 itu sangat baik. Seperti itu ya. Bertanya kepada orang lain tentang deskripsi diri sesuai dengan topik dan benar. Menjawab lisan dan tulisan dengan benar. Seperti itu. Nanti saya akan tunjukkan biasanya dalam evaluasi berbahasa itu, evaluasi keterampilan berbahasa itu, apa saja yang dinilai. Seperti itu ya. Nanti akan saya tunjukkan di layar mungkin ketika teman-teman melakukan praktik seperti itu. Ini pertemuan kedua. Oke, baik, sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sebelum kita berpraktik? Nanti praktiknya juga kelompok ya, jadi teman-teman bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Dan juga kalau misalnya berbeda universitas bisa berjejaring, bisa ngobrol tuh satu sama lain. Oke, boleh barangkali dari teman-teman ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan sebelum kita mulai, boleh ya? Mudah ya, mungkin sudah biasa ya, sudah tidak asing dengan RPP dan ya ini sehari-hari mungkin untuk guru gitu. Jadi sangat mudah, tidak ada pertanyaan. Iya, betul. Mungkin sudah terbayang juga dan karena sudah terbiasa begitu ya, Teh Ari. Baik untuk Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Terima kasih Teh Ari untuk Iya, pemaparannya ya. sama-sama.